Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Ninik dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MPLB. Sebelumnya, izinkan saya berpantun dulu ya. Pergi ke Koba membeli lalapan. Uangnya hampir tersisip. Saya akan mempresentasikan bab 9 tentang menerapkan preservasi arsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemeliharaan atau preservasi arsip. Sebuah arsip adalah berkas atau dokumen yang berisi informasi penting maupun informasi yang tidak terlalu penting. Kata preservasi dapat dimaknai sebagai tindakan pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Pemeliharaan atau preservasi berarti memelihara, merawat, dan menjaga arsip dari kerusakan sehingga arsip bisa digunakan di generasi mendatang. Kegiatan yang dilakukan dalam preservasi arsip. 1. Pemeliharaan atau pengamanan arsip dari faktor perusak, baik kerusakan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, dan memperhatikan standar penyimpanannya seperti peralatan ruangan. 2. Perawatan dan perbaikan atau restorasi, misalnya menyatukan kembali arsip merobek. 3. Reproduksi arsip, misalnya dengan mengandalkan arsip. Tujuan dan prinsip preservasi arsip ada 3. 1. Melindungi fisik arsip agar tahan lama. 2. Mencegah terjadinya kerusakan arsip. 3. Menjamin keamanan penyimpanan arsip. Prinsip-prinsip pemeliharaan arsip sebagai berikut. 1. Dilaksanakan sejak arsip dinyatakan sebagai arsip permanen atau arsip yang sudah diolah. 2. Dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertahankan keautentikan arsip. 3. Tempat penyimpanan arsip harus sesuai dengan standar penyimpanan arsip. 4. Penyimpanan arsip memperhatikan jenis media penyimpanannya. 5. Perawatan dilakukan dengan sangat teliti. Faktor-faktor yang merusak arsip ada 2. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab kerusakan yang berasal dari dalam arsip tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan unsur yang ada di dalam kertas, seperti alum rosin sizing, zat pemutih, dan tinta. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kerusakan yang berasal dari luar atau di lingkungan arsip tersebut. Faktor eksternal dibagi menjadi 5 jenis. A. Faktor biologis. Maksudnya adalah faktor kerusakan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang ada di lingkungan, yaitu jamur, serangga, binatang pengerat, dan debu. B. Faktor fisika. Maksudnya adalah faktor kerusakan yang disebabkan faktor cahaya, panas, dan air. C. Faktor kimiawi. Maksudnya adalah faktor yang dapat merusak kertas, yang disebabkan adanya zat-zat kimia di lingkungan tersebut. D. Faktor penggunaan. Faktor ini terjadi karena seringnya arsip dipakai atau digunakan. E. Faktor bencana alam dan musibah. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terduga dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Jenis-jenis preservasi arsip. 1. Preservasi preventif. Pemeliharaan jenis ini merupakan pemeliharaan yang dimaksud dengan mencegah terjadinya kerusakan arsip. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam preservasi arsip. A. Penyimpanan arsip. B. Syarat-syarat penanganan arsip. C. Langkah-langkah kegiatan reproduksi arsip. Untuk penjelasannya, silakan lihat yang di atas. 2. Preservasi kuratif. Pemeliharaan ini merupakan pemeliharaan yang bersifat perbaikan atau perawatan pada arsip yang mulai rusak sehingga arsip dapat diperpanjang usia arsip. Kegiatan yang termasuk dalam preservasi kuratif. A. Melakukan pengendalian hama dengan cara fumigasi. Fumigasi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memelihara arsip dari berbagai kerusakan. Fumigasi dapat dilakukan dengan 4 cara, itu sebagai berikut.
1. Fumigasi untuk seluruh gudang. 2. Fumigasi untuk beberapa ratus bundel arsip. 3. Fumigasi untuk beberapa bundel arsip. 4. Fumigasi rutin. B. Melakukan pengendalian hama dengan penggunaan bahan non-kimia. C. Melakukan deadifikasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.